tahu, tempe, mentega, minyak goreng, jus jeruk dan jus jambu. Ya, saya boleh di packing seperti ini. Ya. Jadi dari rumah sudah di blender. Ya. Kalau misalnya nasi, kamu ambil 2 sendok nasi, tambahkan air 100 ml, lalu di blender, masukkan cup seperti ini agar mudah membawanya. Nanti di lab tinggal dibuka aja, lalu langsung dikerjakan praktikumnya. Ya. Kemudian untuk yang tahu, tempe, telur juga sampai dimatang dalam kondisi matang. Kalau telur ambil putihnya aja. Saya packingnya seperti ini karena cupnya habis. Kayak gini telur misalnya ya. Ini tahu, kemudian kentang, tempe sama. Kalau saya ini bikin ini semuanya dikukus dulu. Ya, udah dikukus, sudah matang. Telur ambil putihnya aja, tambah air 100 ml, lalu kemudian di blender, ya, lalu di packing seperti ini. Kalau kamu ujian prakteknya besok, berarti nanti malam tuh udah prepare semua, ya. Sore harinya semua bahan sudah ada, sudah kumpul, ya. Tadi nasi, kentang, telur, dada ayam, jangan pakai kulit ya, dadanya aja. Kalau tepung terigu dalam bentuk tepung aja sedikit, nanti dicairkan di sini ya, diberi air. Kemudian tahu, tempe sama dikukus dulu. Mentega nggak diapa-apain, bawa aja mentega sama minyak. Kemudian untuk jus jeruk dan jus jambu, kalau jus jeruk air jeruknya aja ya. Kalau jus jambu jangan pakai gula ya. Itu yang harus dibawa, jangan lupa bawa tisu dan tusuk gigi ya untuk kelompok 1. Saya jelaskan ada 5 uji ya, 5 uji makanan. Yang pertama uji karbohidrat. Karbohidrat nanti disediakan ada 2 plat tes seperti ini. Ini diisi tahu, tempe, telur, kemudian kentang, nasi, tepung terigu, ditambahkan tepungnya lalu tambah air ya. Ya. Kemudian tambah apalagi? Minyak, mentega. Minyak jangan. Bukan karbohidrat. Kentang. Kemudian ini nanti ditambahkan dengan bubur. Ya, 5 tetes. Kemudian diamati warna yang muncul ya, warnanya biru tua atau biru kehitaman atau dark blue. Dark black. Kemudian yang kedua ini uji protein. Sama pakai plat tetes. Iya. Pakai yang bawa label juga ya. Ya. Tempe, telur, kemudian nasi, kentang, tepung terigu, ayam ya, dada ayam. Kalau ini diberi diuret sama 5 tetes. Nanti yang diharapkan muncul adalah warna violet atau ungu atau lebih ke muda ya, perilaku gitu. Kemudian yang ketiga ini uji glukosa. Bahan yang sama nanti dimasukkan ke dalam tabung reaksi seperti ini. Plus glukosa, plus jus jambu, plus jus jeruk. Ya, selain ke 7 bahan tadi ya, sama masukkan kurang lebih 10 tetes di sini ya. Setelah bahan 10 tetes, kemudian nanti ditambahkan benedi, kemudian dikocok atau dicampur, lalu dipanaskan. Nantinya muncul warna hijau, kuning,
yang diajar berubah-ubah gitu ya, hijau, kuning, diajar kemudian oranye, lalu merah bata. Kalau muncul gradasi warna perubahannya seperti ini, berarti bahan tersebut mengandung glukosa. Ya, kalau misalnya hanya hijau saja, maka berikan bahan tersebut mengandung glukosa, tapi bisa jadi kadarnya hanya sedikit. Ya. Kemudian berikutnya adalah uji vitamin C. Jeruk. vitamin C. Untuk uji vitamin C berbeda ya. Kalau tadi bahan dulu, baru reagen. Kalau ini reagennya dulu. Reagen di sini adalah betadin ya. Di sini masukkan dulu betadin. 5 tetes. Kurang lebih 5 tetes. Kemudian baru ditambahkan vitamin C. Kemudian jus jeruk. Kita simin malah. Dan jus jambu. Jadi ada 3 ya. Yang satu diuji dengan vitamin C. Nanti yang dilihat adalah berapa tetes bahan ini ya, bahan vitamin C sampai warna betadin hilang. Jadi kalau betadin kemudian tambah vitamin C, berapa tetes sampai warna betadinnya hilang. Kemudian jus jeruk juga sama, betadin dulu lalu tambahkan jus jeruk sampai warna betadinnya hilang dan jumlah tetesnya dihitung ya. Kemudian yang terakhir uji lemak. Untuk uji lemak cukup sediakan, nanti sudah disediakan kertas, ditulis ini minyak goreng, ini mentega, lalu dioles ke sini muncul noda transparan atau tidak. Kalau muncul noda transparan, berarti bahan tersebut mengandung lemak. Saya kasih contoh ya. Contohnya ini uji karbohidrat. Sebenarnya ini partikelnya terlihat banyak, tapi kalau kamu kerjanya sangat cepat, ya. Ini saya pelatihan saja saya sediakan 2. Kalau dulu kamu praktikum cuma 1 kan ya, selesai ganti bersihkan dan diganti lagi. Kalian yang bawa label, tulis di sini label seperti yang saya contohkan: tahu, tempe, telur, nasi, tepung terigu, kemudian daging ayam, sama apa lagi ya? Tempe, telur. Ada 7 kacang. Ini juga sama, dipasangnya sama. Yang satu untuk uji karbohidrat, yang satu untuk uji protein. Ya, bisa seperti itu. Itu akan mempercepat. Dan bahan yang dipasang di sini, dikasih di sini, buat juga di sini. Ya. Oh iya. Kalau bisa, kalau lebih cepat, kalau pakai pipet agak lama, kamu bawa sendok puding yang kecil. Sendok kecil. Ya, kamu ambil 1 sendok itu sudah cukup. Ya. Ini saya contohkan. Bahannya kurang lebih 10 tetes. Kemudian nanti ditambahkan reagen berupa lugol ya untuk uji karbohidrat. Untuk uji karbohidrat usah diaduk. Kamu lihat begitu ditetesan muncul warna biru tua seperti ini. Ini bahan tersebut sudah mengandung karbohidrat. Ya. Kemudian berikutnya uji protein. Ini yang saya contohkan telur, tahu. Ya. Biasanya ini untuk uji protein. Untuk uji protein kita tambahkan biuret. Kurang lebih 5 tetes, 1, 2, 3, 4. Violet. Warna violet seperti ini ya? Ya. Muda ya? Muda. Berarti bahan tersebut mengandung Protein. Ya? Jadi kalau nggak muncul ini berarti bahan tersebut bukan protein ya? Itu untuk uji karbohidrat dan uji protein. Berikutnya uji vitamin C. Uji glukosa. Untuk uji glukosa saya contohkan larutan glukosa yang sudah saya buat. Nanti
Untuk larutan glukosanya kalian nggak usah bawa lagi, jadi sudah saya buatkan. Oh, Ini kurang lebih 10 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita tambahkan Benedict. Kemudian dicampur seperti ini. Nah, nanti kamu nyetingnya ini dulu semua bahan ditambah dulu Benedict, dicampur, bariskan dulu di rak ya. Ya. Udah semuanya dikasih Benedict, udah dikocok semua, baru nyalain Bunsen, baru satu persatu. Jadi nggak bolak-balik nyalain matiin Bunsennya ya. Amati perubahan warnanya. Harus perubahannya harus hijau, kuning, oranye sampai warna merah bata. Ya. Biasanya warna merah bata muncul itu kalau sudah dalam bentuk endapan. Ya. Hijau, kuning, Kuning merah, orange merah. ya. Sampai warna merah bata. Iya. Kalau untuk bahan lain, misalnya tidak muncul warna ini, stop sampai mendidih aja. Ya, kalau udah mendidih, nggak berubah warnanya, berarti bahan tersebut tidak mengandung glukosa. Ya. Kemudian contohkan lagi uji vitamin C. Nanti kamu tinggal ambil tabung reaksi 3, bariskan di sini, tambahkan betadine. Betadine glukosa. Itu 2, 3, 4, 5 tetes betadine. Saya juga sudah sediakan vitamin C. Kalau untuk vitamin C tambahkan satu tetes dulu ya, baru kalian makan. Baru satu ya. Kemudian tambahkan satu lagi sampai warna betadinnya hilang. Hilang ya? Ya. Berarti nanti dicatat vitamin C 2 tetes. Nanti ulangi untuk jus jeruk ya, betadine 5 tetes, jus jeruknya berapa tetes sampai warna betadinnya hilang. Terus 5 tetes betadine, tambahkan jus jambu. Berapa tetes jus jambu sampai Betadinnya warna hilang. betadinnya hilang ya. Jelas ya? Ya. Untuk uji lemak gak usah pakai alat apapun, pakai ini aja ya. Kamu oles di kertas. Kalau muncul warna transparan seperti ini, berarti bahan tersebut mengandung Lemak. Lakukan hal yang sama untuk mentega. Jadi ingat, mentega, minyak nggak ada yang masuk sini. Ya. Ya, di sini aja selesai. Ya, jangan salah prosedur. Kemudian praktikum kedua adalah ingin haus. Ingin haus berarti yang bagian ingin haus kalian bawa hidrilla dan es batu. Oh, Ya, iya. es batunya jangan beli di kantin, nunggu kantin buka nanti. Kalau bagian gelombang pertama misalkan, masa harus nunggu kantin buka ya. Jadi harus tepat waktu karena ternyata waktunya juga cuma 1 jam. Ya, kalau lihat di jadwal.
1 jam untuk 1 gelombang, ya. Jadi untuk 1 kelas itu 2 jam. Untuk ingat haus, kalian masih ingat, nanti disetting seperti ini ya. Hidrila, corong, tabung reaksi, semuanya sama. Kemudian yang ini disimpan di tempat gelap, yang A. Yang kedua disimpan di tempat terang. Yang ketiga disimpan di tempat terang tapi ditambah NaHCO3. Satu lagi di tempat terang dan ditambahkan es batu. Yang 3 ini bawa ke tempat terang, 1 simpan di bawah ya, tempat gelap. Amati selama 15 menit, hitung jumlah gelembung yang muncul di sini. Ya. Hitung sampai ada berapa jumlah gelembungnya, kemudian selesai diamati, dicatat datanya. Nanti kamu akan disediakan kertas untuk membuat laporan. Nanti ditulis judul, nama kamu dan partner kamu siapa, tujuan percobaan hari ini apa. Atau untuk yang identifikasi tumbuhan dan bioteknologi juga sama, langsung tulis tujuan. Kalau yang identifikasi dan bioteknologi langsung bikin tabel. Kalau untuk yang praktek ada alat bahan cara kerja, itu kamu jelaskan dulu alat bahan cara kerja seperti yang saya barusan jelaskan. Kemudian ada pertanyaan, lalu jawabannya. Terakhir kesimpulan. Ya. Nanti akan dibagi, disediakan dan disediakan juga petunjuk kertas satu lembar koordinasi, kemudian nanti saya tempel di meja masing-masing sebagai panduan kalian untuk mengerjakan. Siap. Ya. Selanjutnya bisnis, kalian bawa kentangnya dicuci aja, jangan dikupas ya. Kemudian bahannya kentang, kemudian nanti ada larutan gula 20% plus eosin, kemudian ada aquades, kemudian alatnya ada stopwatch, ada pelubang gabus, battery disk, dan pipa plus cup. Nanti ada pisau dan talenan juga. Kentangnya dipotong ukuran 3x3x3 ya. Setelah dipotong, kalian lubangi pakai pelubang gabus di bagian tengah, tepat di bagian tengah, jangan sampai tembus ya, jangan sampai tembus. Kalau kentang tingginya 3 cm, kamu melubangi sekitar 2 cm ya. Kemudian setelah dilubangi, nanti ditetesi dengan larutan gula tepat di tengah lubang tadi. Jangan terlalu penuh, jangan terlalu banyak ya, karena jangan sampai si air eosin ini, air larutan gula ini melebar di samping, nanti tidak akan naik airnya ya. Setelah ditetesi kurang lebih setengahnya dari lubang tadi, baru dipasang ini. Kemudian di bagian battery disk diberi air kurang lebih 3/4-nya di sini ya. Kemudian dipasang ini. Setelah tadi diberi larutan gula di bagian lubangnya itu dipasang, kemudian tunggu sampai si cairan tadi naik. Nah, misalnya sudah stabil di sini, baru kamu pasang stopwatch 5 menit pertama dia naik ya. Kalau naik dia naik berapa strip? Misalnya 5 menit pertama naiknya 3 strip, tulis 3 kali 0,01 ya. 5 menit kedua misalnya naiknya 2 strip, tulis 2 kali 0,01. Jangan lihat angka yang di sini, tapi hitung berapa strip yang dilewati oleh larutan gula tadi ya. Kemudian nanti dihitung berapa kenaikannya. Pertanyaannya, saya lupa masukin pertanyaan ya, saya balik ke sini. Untuk praktikum yang ke-1, pertanyaan yang biasa ditanyakan adalah bahan apa aja yang mengandung karbohidrat, glukosa, lemak, protein, vitamin C yang kalian tes hari ini. Kemudian contoh bahannya apa aja. Kemudian kalau vitamin C membandingkan berapa jumlah tetes jus jeruk, jus jambu, dibandingkan 2 itu mana yang paling tinggi kadar vitamin C-nya. Yang lebih sedikit tetesnya berarti lebih tinggi kadar vitamin C-nya ya. Jangan dibandingkan dengan vitamin C, emang udah vitamin C itu mah ya. Tapi kita bandingkan adalah jus jeruk dan jus jambu, mana yang lebih tinggi kandungan vitamin C. Itu yang ditanyakan. Kalau ingin haus, yang ditanyakan adalah lupa. Satu lagi ini
Eh, tentang enzim pencernaan ini ada bagaimana protein dicerna, bagaimana lemak dicerna, kemudian karbohidrat. Kalau karbohidrat nanti bentuk akhirnya harus dalam bentuk glukosa, ya. Kemudian kalau protein asam amino, kalau lemak asam lemak dan glycerol. Nah proses itu mulai dari makanan tadi berupa lemak sampai asam lemak dan glycerol, enzim apa aja yang bekerja dan di organ yang mana, ya, lambung dan usus halus. Terus enzimnya apa aja, tolong itu dihafal ya. Sampai terbentuk tadi kalau karbohidrat, glukosa, protein, asam amino, kemudian kalau lemak, asam lemak dan glycerol. Kemudian lalu kesimpulan, lalu untuk ringan haus yang ditanyakan adalah reaksi fotosintesis, kemudian peran NaCO3, kemudian biasanya ditanyakan juga reaksi gelap terang, ya. Jadi harus hafal ya yang kemarin itu. Kemudian untuk osmosis yang ditanyakan contoh kenapa air di dalam pipa berskala ini naik, kira-kira kenapa? Kan kita pasang gini ya, kasih orang di sisi lubang ini kentang kan, ini dilubangi, lalu ini dikasih parutan gula kurang lebih 20%. Kemudian di sini air kan, kemudian lalu kita pasang pipa berskala, ya. Kita amati kira-kira kenapa air itu naik. Air di dalam pipa berarti awalnya merah kan ya. Karena merah itu dimaksudkan ada kelihatan ketika kita mengalami mati. Nah, kira-kira kenapa air di sini naik? Jawabannya Mas? Karena ini berarti apa? Osmosis itu apa? Perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeable. Nah, kita terjemahkan di sini. Jadi ini adalah peristiwa osmosis di mana terjadi perpindahan molekul dari konsentrasi rendah dalam kurung air ke konsentrasi tinggi larutan gula melalui membran semi-permeable dinding sel pada kentang. Ini adalah sebagai membran semi-permeable, ya. Jadi itu alasan kenapa air pada pipa berskala naik, ya, karena terjadi perpindahan molekul yang berkonsentrasi rendah dalam hal ini air ke konsentrasi tinggi dalam hal ini larutan gula melalui membran semi-permeable. Bukan airnya di sini, ya, kentang lalu larutan gula, ya. Jadi itu alasannya kenapa larutan gulanya berlebar ke pinggir. Karena kalau lebar ke pinggir dia naik enggak, tapi kalau air terkonsentrasi pada pipa, kita tahan dengan pipa, maka air yang akan naik, air yang ada di dalam pipa, ya. Kalau air gulanya udah melebar ke pinggir, ya nggak kelihatan, makanya pakai pipa itu agar kelihatan. Jelas ya? Kemudian ditanyakan juga selain konsep osmosis, contoh-contoh peristiwa osmosis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kamu menyebutkan salah satu contoh, kamu harus bisa menjelaskan mana yang berperan sebagai konsentrasi rendah, konsentrasi tinggi, dan membran semi-permeable-nya. Ya. Misalnya kamu merendam sayuran seperti wortel atau kentang, misalnya kamu anggap itu sebagai peristiwa osmosis, saya jelaskan mana yang sebagai konsentrasi rendah, konsentrasi tinggi, dan mana sebagai membran semi-permeable-nya. Kemudian ditanyakan juga alasan kenapa faktor apa saja yang mempengaruhi naiknya air dari akar ke daun maupun ke batang. Ya. Kemudian berikutnya enzim katalase. Enzim katalase juga kalian sudah melewatinya. Nanti yang harus disiapkan, kalian harus bawa hati ayam yang segar, yang fresh dan sudah di blender di rumah.
nanti masukkan ke sini kurang lebih masing-masing 10 tetes ya di sini. Lebih semuanya diberi hati ayam. Kalau kamu kebagian enzim katalase, pertama kamu mau diberi meja yang sudah disediakan, nyalakan dulu kompornya, kemudian tambahkan air kurang lebih 500 sampai 600, tunggu dia panas. Sementara tunggu airnya panas, kamu tambahkan tadi nanti ekstrak hati. Kemudian yang satu nggak dia apa-apain ya, nanti langsung ditambah H2O2. Yang kedua ditambah HCl, yang ketiga ditambah NaOH. HCl NaOH-nya hanya 5 tetes saja. Kemudian terakhir yang satu ini dipanaskan. Jadi ini ekstrak hati lalu dipanaskan di sini. Ya, di air yang sudah panas. Sementara kita menunggu, ini kan udah disetting ya. Ini yang ekstrak hati tinggal kita tambahkan H2O2 ditambah peroksida. Lalu yang diamati adalah muncul gelembung atau tidak, ya gelembungnya banyak atau tidak. Lalu kita uji bara api ya. Ini dibakar sampai warna oranye di sini, lalu dimasukkan ke sini tambah nyala atau padam. Berarti bahan tersebut gelembung tersebut adalah oksigen ya. Kemudian ini yang sudah ditambahkan tadi ekstrak hati HCl, kemudian bisa tambah peroksida ya 10 tetes. Kemudian diamati muncul gelembung atau tidak. Kalau sudah diamati ada muncul gelembung ataupun tidak, kita tetap uji nyala api ya. Dimasukkan ke sini tambah nyala atau padam, harusnya padam ya. Ini juga sama, ekstrak hati NaOH tambah H2O2, kemudian uji nyala api ya. Muncul gelembung juga setelah ditambah H2O2, teteskan H2O2 dulu lihat ada gelembung atau tidak. Kalau ada atau tidak kita uji dengan bara api. Kalau kita masukkan tambah nyala atau tidak, ini juga harusnya tidak ya. Untuk yang ini kita tambahkan H2O2 setelah warna hatinya berubah ya, sudah matang. Kita tambahkan, teteskan peroksida, kemudian diamati juga gelembung dan uji nyala api, tambah nyala atau tidak. Yang ditanyakan di sini adalah untuk enzim katalase. Oh, Siapkan kemudian yang ini ekstrak hati semua ya. ekstrak kulit manggis. Belum dibalik. Kemudian yang ditambah HCl. Ih, mau kali ke orang hukum. Yang ini tambah NaOH, yang ini dipanaskan. Ini anak sorangan gitu. Kemudian ini nanti ditambah semuanya sama, ditambah H2O2 ya. Jadi ini tambah H2O2 aja, ini tambah HCl atau tambah H2O2, yang ini ekstrak hati tambah NaOH tambah H2O2, ini dipanaskan, lalu nanti ditambahkan H2O2. Nanti yang diuji adalah jumlah gelembung dan nyala api. Ya, yang ditanyakan adalah reaksi pemecahan H2O2, kerja enzim, bagaimana enzim bekerja, faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Sudah diuji di sini. Kemudian reaksinya harus tahu ya,
si Apa ini? pengacara bawa. Ini seru apa? Kan yang lihat di video yang ngomong. Jadi kalau enzimnya bekerja, Udah kuota. kalau enzimnya tidak bekerja, ya langsungnya aktif. Lanjut. Kemudian berikutnya respirasi. Untuk respirasi yang harus kalian bawa adalah jangkrik. Ya, bawa jangkrik sama Apa? plastisin. Plastisin. Apa suplainya ada deh. Aneh pasti temannya mau kapas. Kita sediain. Soalnya orang itu. Ya. Iya. Untuk Oh, di kelas. cara kerjanya kalian Plastisin saya sediakan dulu. kapas, kemudian ambil kristal malva seujung sendok aja, kemudian lipat yang rapi ya seperti ini, lalu kalian simpan di dasar tabung. Ini namanya, kalau satu set ini respirometer sederhana ya, kalian masukkan. Jangkriknya nanti ditimbang dulu ya, setelah ditimbang dicatat, kemudian setelah dipasang seperti ini bersama apa, ditutup dengan kapas, kemudian masukkan jangkrik, kemudian si ujung pipa ini kalian olesi dengan vaselin, lalu kalian dari rumah bawa plastisin ya, tutup sini pakai plastisin alam ya. Ya. Sudah ditutup seperti itu, kalian setting di sini, simpan. Kemudian nanti saya sediakan larutan eosin ya. Kamu ambil larutan eosin, perhatikan ini ujung pipet dan ujung tabung ya. Di bawahnya dialasi dulu dengan tisu atau dengan serbetnya dengan kain. Kamu teteskan di sini satu tetes, jangan dulu dilepas, diangkat dulu baru dilepas. Ya, karena kalau di sini dipencet lalu dilepas nanti kesedot lagi. Ya, jadi dipencet, angkat. Pencet, Kemudian angkat. kalau si larutan eosinnya udah pasti masuk sini, begitu masuk garis pertama, kamu nyalakan stopwatchnya untuk 5 menit pertama. Ya, untuk 5 menit pertama diamati ada berapa garis ya, berapa strip yang dilewati, sama tadi kali 0,01 ya. Misalnya 5 menit pertama ada 12 garis yang dilewati, catat 12 kali 0,01. 5 menit kedua misalnya ada 20 garis, 20 kali 0,01. misalnya masuk 5 menit ketiga baru 3 menit, misalnya udah sampai sini stop aja. Kalau udah sampai sini ya, kalau udah sampai sini di stop, ada berapa garis, kemudian dihitung kali 0,01, lalu nanti dirata-ratakan. Rata-ratanya adalah jumlah tadi yang hasil dari berapa strip kali 0,01 dijumlah dibagi, kita maunya kebutuhan oksigen atau oksigen yang dikonsumsi per menit, berarti kita pakai waktunya sampai sini habis tuh 13 menit ya, nggak sampai 15 misalnya. Tadi jumlah tadi dibagi 13, maka kita peroleh data konsumsi oksigen si jangkrik ini per menitnya. Tapi kalau misalnya si jangkriknya lambat napasnya, nah sampai sini udah 15 menit, stop aja. Nanti ini jumlah ini dijumlahkan seluruhnya masing-masing 5 menit pertama, kedua, ketiga, lalu dibagi 15 ya. Kemudian ulangi untuk jangkrik kedua harus dengan jangkrik yang berbeda beratnya ya, atau ukurannya. Lakukan hal yang sama, lalu kita bandingkan nanti bagaimana konsumsi oksigennya. Yang ditanyakan adalah faktor yang mempengaruhi konsumsi oksigen. Kira-kira apa? Berat badan, karena di awal kita timbang dulu. Yang kedua apa? Yang kedua apa? 15 menit Tempat saya hidup nih. apa itu? Aktivitas ya, yang kedua adalah aktivitas. Jadi kalian bawa jangkriknya yang segar ya. Kalau misalnya besok mau praktikum,
nanti sore pulang sekolah kamu beli di tukang makan burung, beli di situ di burung juga udah baik ya, cadangan diisiin animal. Nanti masukkan jangkritnya ke kompresnya ada di bank, jadi dibawa ke lab dalam kondisi masih segar. Biasanya sepatinya. Kemudian Mahal yang sepati. ditanyakan lagi adalah pernapasan pada serangga, ya sistem trachea namanya. Kamu nanti jelaskan apa itu sistem trachea. Kemudian klasifikasi jangkrik dari kingdom sampai spesies, ya. Kemudian apa lagi? Identifikasi tumbuhan. Kalau identifikasi tumbuhan kalian nggak bawa kan? Ya. Kecuali kalau saya minta bawa lumut, kalau saya bawa paku atau yang saya nggak sempat, saya bawa. Untuk identifikasi tumbuhan nanti ada disediakan kurang lebih 11 macam tumbuhan, 10 macam tumbuhan di sini. Salah satunya ada kacang tanah, ada kacang hijau, ada lumut, paku, kemudian masih ada jagung, kemudian melinjo ya. Di sini nanti kamu nggak usah menulis alat bahan cara kerja, cukup kalian tulis judul pengamatan kamu hari itu, ya identifikasi tumbuhan, nama kamu dan partner, kemudian tujuan praktikum hari itu apa aja, ya nanti sudah disediakan, kalian tinggal nyalin aja tujuannya. Kemudian nanti kamu buat tabel, jadi harus semua orang yang mau ujian praktek bawa penggaris alat tulis yang lengkap ya, nggak boleh pinjam-pinjaman alat tulis karena itu sangat mengganggu ya buat tipex segala macam. Nanti di tabel itu ada nama tanaman yang disediakan, apa aja kamu tuliskan. Misalnya saya sebut ya, jagung, sudah nulis jagung, burung, nama latinnya apa? Ya. Jagung, zeamais, melinjo, gnetum gnemon, daun singkong, Manihotultissima, kacang tanah, Arachis hypogea, lumut, kalau nemunya markandia maka namanya markandia, paku, kemudian kacang panjang, Vigna ungulata, kemudian kacang hijau, Vigna radiata, kacang merah, Vigna angularis, daun pepaya. Itu yang kurang lebih akan disediakan. Lalu kamu kelompokkan lumut itu, misalnya kamu ada lumut di sana, lumutnya apa, bahasa latinnya apa, kemudian masuk divisi apa, Bryophyta misalnya, tulis Bryophyta. Kemudian bagaimana sistem perakanannya, serabut atau tunggang, kemudian batangnya memiliki bulu pengangkut atau tidak, punya silentron atau tidak, kemudian pertulangan daunnya, dia menjari atau menyirip atau oval dan sebagainya. Kemudian bagian terakhir, punya spora atau tidak, ya berspora atau tidak. Pertanyaan yang kami tanyakan pertama metagenesis lumut dan paku, ya itu ada dua bagian dan masing-masing harus dijelaskan. Kemudian itu ada di materi kelas 10 ya. Contoh tanaman monokotil dan dikotil. Lalu pembuahan ganda sudah saya berikan di pembelahan sel juga ya, sudah kalian gambar yang di makrosporogenesis. Nah, ya, megasporogenesis. Kemudian contoh tadi tumbuhan monokotil dan dikotil, pembuahan ganda. Lalu kenapa lumut dikategorikan Talophyta ya, bukan Cormophyta? Itu pertanyaannya. Jelas ya? Berikutnya bioteknologi juga hampir sama dengan identifikasi tumbuhan, tidak melakukan praktikum yang berkelanjutan, tapi kalian cuma saya sediakan bahan makanan sebagai produk bioteknologi konvensional. Kemudian kamu data ada bahan makanan apa aja, lalu bakteri yang berperan dalam pembuatan bahan tersebut apa, bisa bakteri, bisa jamur kan ya. Kemudian bahan bakunya apa? Contohnya pembuatan tempe, bahan bakunya apa? Kacang kedelai. Nanti ditanya ragi ataupun bakteri yang berperan dalam pembuatan tempe apa?
produk akhirnya tempe. Prosesnya apa? Fermentasi. Fermentasi. Terus kategorinya apa? Fermentasi. Kalau fermentasi kategorinya apa? Bioteknologi apa? Konvensional atau modern? Konvensional. Konvensional. Kenapa konvensional? Tidak ada alat-alat modernnya. Karena bisa dilakukan di rumah. Itu kategorinya kalau konvensional. Sekarang kalau jangan kalau misalnya kalau modern berarti harus pakai alat canggih gitu ya, atau tidak bisa dikerjakan di rumah, atau harus dilakukan dalam di lab atau di rumah sakit atau dalam kondisi skala pabrik. Kalau saya tanya, kalau pembuatan Yakult, tahu Yakult? Yogurt tuh Ya, masuknya konvensional atau modern? modern. Kenapa? Karena tidak bisa dibuat di Buat di rumah. rumah. Kamu bisa bikin di rumah nggak? Tidak. Kamu bisa bikin di rumah nggak yogurt? Bisa. Konvensional. Kenapa jadi harus pakai pabrik? Karena butuh produksinya Produksi, banyak kan? iya. Iya. Matangnya di pabrik dulu gitu ya. Sehari-hari yogurt dan Yakult itu ya bisa dibikin di rumah. Itu maka tetap konsepnya dia maksudnya konvensional. Oh. Gitu ya. Jadi yang modern itu dalam kondisi apapun nggak bisa kita bikin di rumah. Bikin cloning di rumah nggak bisa. Ya, kudu di rumah sakit atau di lab. Ya, atau bikin kultur jaringan kecil-kecilan nggak bisa. Harus di lab karena kondisi harus steril. Ya, tapi kalau kamu bikin tempe nggak usah di lab. Ya, bikin tempe, bikin tempe itu bisa di rumah. Ya, bikin mentega. Nonton film India, film Krishna yang suka bikin mentega, Iya. bikin yogurt, itu kan Randy sudah kemarin di Krisna. zaman bahula gitu ya. Krisna Memang mau. sudah maksudnya konvensional. Saya sebutkan bahan yang akan saya sediakan dan mikroorganisme yang berperan. Sebenarnya ini adalah tugas yang sudah saya berikan terakhir kemarin ini yang bioteknologi. Roti Saccharomyces cerevisiae, oncom Neurospora cytopila dan Rhizopus oligosporus. Tape ketan Saccharomyces cerevisiae, tape singkong Saccharomyces cerevisiae, Aspergillus dan Acetobacter. Tempe Rhizopus oryzae, Rhizopus oligosporus, Rhizopus solonifer, Lactobacillus fermentum. Yogurt Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaris, kemudian Yakult Lactobacillus casei, keju Lactococcus lactis, Lactobacillus bulgaricus. Kemudian kecap Aspergillus venti, Aspergillus oryzae dan Rhizopus. Tauco Aspergillus venti dan Aspergillus oryzae. Nata de coco tahu? Bahan bakunya Kelapa. air kelapa. Air kelapa. Bisi kelapa. Kelapa Air utuh. kelapa. Bakterinya adalah Acetobacter pseudomonas. Mentega Streptococcus lactis dan cuka apel Saccharomyces cerevisiae, Acetobacter acetic. Itu yang ditanyakan adalah kenapa pembuatan tape itu harus dalam kondisi tertutup? Hah? Kenapa? Kayak udara. Karena Oh, karena bakterinya anaerob. iya. 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 Maka tidak boleh berdarah. Iya. Kemudian apa yang Anaerob terjadi tanpa kalau udara. terbuka? Nggak bakalan jadi tapenya. Iya, nanti dijelaskan alasannya. Terus tuliskan reaksi kimia pembuatan tape. Ya. Jadi bahannya apa, bakterinya apa, produknya apa. Kemudian biogas. Kemarin saya minta kalian tuliskan bakteri yang berperan dalam pembentukan metan dalam pembuatan biogas ya. Bakterinya apa aja, minimal 4 itu disebutkan. Ya. Kemudian contoh bioteknologi modern apa? Kultur jaringan, cloning, apalagi pembuatan vaksin, ya, teknik plasmid itu termasuk bioteknologi modern. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Salah jumit. Jelas? Cengok. Kita potong sesuai aksen ya 1 sampai 20 ya. Mungkin Kontol, sakit apa bisa?